Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Udah pada tahu kan ya, ekonomi lagi susah banget nih. Bikin kepala pusing 7 keliling, kayak mikirin gebetan yang gak peka-peka. Tapi tenang, di video kali ini kita akan membahas cara survive di ekonomi sulit dengan tips kesehatan dan energi feminin maskulin. Siap-siap catat ya, karena tips ini penting banget buat ngelewatin masa-masa sulit ini. Oke guys, pertama-tama kita mulai dari kesehatan mental dulu nih. Kesehatan mental itu penting banget, karena kalau pikiran kita sehat, kita bisa lebih fokus dan produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bayangin deh, kita lagi stres mikirin cicilan, tiba-tiba kepala sakit, badan lemes, makin banyak deh pengeluaran. Stres itu bisa bikin kita jadi nggak produktif, dan malah bikin kita jadi lebih boros. Kalau udah gitu, kita jadi sering sakit-sakitan dan harus beli obat atau bahkan ke dokter. Padahal semua itu bisa dicegah kalau kita bisa mengelola stres dengan baik. Nah, biar nggak gitu, coba deh lakuin meditasi. Meditasi itu bisa bantu kita buat lebih rileks dan tenang. Dengan meditasi, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang kita rasakan. Nggak perlu yang ribet-ribet, cukup cari tempat tenang, tutup mata, fokus sama napas selama beberapa menit. Lakuin ini secara rutin, dan kamu bakal ngerasain manfaatnya. Selain meditasi, olahraga juga penting banget buat ngilangin stres. Olahraga bisa bikin tubuh kita lebih sehat dan pikiran kita lebih segar. Gak harus ke gym kok, cukup jalan santai keliling komplek sambil nikmatin udara segar juga udah cukup. Yang penting kita bergerak dan gak cuma duduk diam aja. Terus, jangan lupa buat cerita sama orang terdekat ya. Kadang, dengan bercerita, beban yang kita rasakan bisa berkurang. Luapin snud foksal najat dinentlang. Anong gab to it sudah bifokal kunin Dave from ingat, pikiran sehat, dompen. Lanjut ke tips kedua, yaitu mengelola keuangan dengan bijak. Mengelola keuangan adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial dan ketenangan pikiran. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pemasukan tercatat dengan rapi. Ingat pepatah, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi yang tepat dalam mengelola keuangan kita sehari-hari. Nah, biar uang kita nggak cepat habis, kita harus pintar-pintar mengelolanya. Pertama, buat anggaran bulanan. Anggaran ini akan membantu kita melihat gambaran besar dari kondisi keuangan kita dan membuat keputusan yang lebih bijak. Catat semua pemasukan dan pengeluaran biar tahu kemana aja larinya uang kita. Dengan mencatat setiap transaksi, kita bisa mengidentifikasi area mana yang bisa dihemat dan mana yang perlu ditingkatkan. Kedua, sisihkan uang untuk ditabung. Menabung adalah langkah penting untuk memastikan kita memiliki dana darurat dan bisa mencapai tujuan finansial jangka panjang. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Konsistensi dalam menabung akan memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, kurangi pengeluaran yang nggak perlu. Pengeluaran kecil yang tidak penting bisa menumpuk dan menguras keuangan kita tanpa kita sadari. Misalnya, kurangi jajan online atau nongkrong di kafe yang mahal-mahal. Dengan mengurangi pengeluaran ini, kita bisa mengalokasikan uang untuk hal-hal yang lebih penting. Mending masak sendiri di rumah, lebih hemat dan lebih sehat. Selain menghemat uang, memasak di rumah juga memberikan kita kontrol lebih atas apa yang kita konsumsi, sehingga bisa lebih sehat. Chapter 3, saatnya jadi Wonder Woman dan Superman. Nah, sekarang masuk ke bagian yang seru nih, yaitu menyeimbangkan energi feminin dan maskulin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keseimbangan antara kedua energi ini. Energi feminin itu sifatnya lebih tenang, lembut, dan intuitif. Ini adalah energi yang membantu kita untuk merasakan, memahami, dan berempati dengan orang lain. Sedangkan energi maskulin lebih ke arah tegas, logis, dan berani mengambil risiko. Ini adalah energi yang mendorong kita untuk bertindak, membuat keputusan, dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Di masa ekonomi sulit kayak gini, kita butuh kedua energi ini biar seimbang. Keseimbangan ini penting agar kita bisa menghadapi berbagai situasi dengan bijaksana dan efektif. Contohnya saat harus membuat keputusan keuangan yang sulit, gunakan logika dan keberanian energi maskulin. Ini akan membantu kita untuk tetap fokus dan tidak takut mengambil langkah yang diperlukan. Tapi, jangan lupa dengarkan juga intuisi dan kelembutan energi feminin untuk mencari solusi terbaik.
Dengan mendengarkan intuisi, kita bisa menemukan jalan keluar yang mungkin tidak terlihat secara logis, tetapi sangat efektif. Chapter 4, Badan Sehat, Rezeki Dekat. Guys, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan fisik. Ingat, badan sehat adalah investasi terbaik. Caranya gampang banget kok. Pertama, olahraga teratur. Nggak perlu yang berat-berat, cukup 30 menit sehari 3 kali seminggu. Kedua, makan makanan sehat dan bergizi. Perbanyak sayur, buah, dan protein. Kurangi makanan cepat saji dan minuman manis. Ketiga, istirahat yang cukup. Tidur 7-8 jam sehari biar badan tubuh fresh. Chapter 5, Semangat Membara, Rezeki Mengalir Deras. Terakhir, tetaplah termotivasi dan berpikir positif. Ingat, badai pasti berlalu. Masa sulit ini pasti akan kita lewati. Tetap semangat kejar mimpi dan gapai semua target yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup dan yakinlah bahwa masa depan yang cerah sedang menanti. Chapter 7, Tips Mengatur Waktu dengan Efektif. Hello friends, this time we will discuss how to manage time effectively. First, create a regular daily schedule. Determine priorities and allocate time for each task. Second, avoid multitasking. Focus on one task until it's completed before moving on to the next task. Third, don't forget to take breaks. Short breaks can boost productivity and concentration. By managing time well, we can be more productive and efficient in our daily lives. Chapter 8, Mengelola Stres dengan Baik. Stres adalah bagian dari kehidupan, tapi kita bisa belajar mengelolanya dengan baik. Pertama, kenali penyebab stres dan cari cara untuk mengatasinya. Kedua, lakukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan, seperti mendengarkan musik atau membaca buku. Ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Mengelola stres dengan baik akan membantu kita tetap sehat dan bahagia. Bab 9, Pentingnya Pergaulan. Punya teman dan kenalan banyak itu penting banget loh, Rek. Apalagi pas lagi susah. Nah, gimana caranya biar pergaulan kita luas? Pertama, jaga hubungan baik sama keluarga dan teman-teman. Kedua, ikut komunitas atau perkumpulan yang punya hobi yang sama kayak kita. Ketiga, jangan malu-malu minta tolong kalau lagi butuh bantuan. Kalau pergaulan kita oke, kita bisa saling bantu dan dukung satu sama lain kan? Chapter 10, Menjaga Keseimbangan Hidup. Keseimbangan hidup adalah kunci kebahagiaan. Pertama, alokasikan waktu untuk bekerja, beristirahat, dan bersosialisasi. Kedua, jangan lupa untuk merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Ketiga, cari hobi atau aktivitas yang membuat kita bahagia. Dengan menjaga keseimbangan hidup, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Outro, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips-tips lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian semua menghadapi masa-masa sulit. Ingat, kita semua hebat dan pasti bisa melewati ini semua. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.